Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kemarin kita telah membahas mengenai pengujian hipotesis ya. Kita akan lanjutkan kembali ke pengujian hipotesis karena ada 4 poin ya. Kemarin baru 2 poin yang telah dibahas. Sekarang 2 poin lagi. Kemarin macam-macam atau jenis-jenis hipotesis ada 4. Yang pertama hipotesis rata-rata ya, atau hipotesis rata-rata. Yang kedua hipotesis beda 2 rata-rata. Beda 2 rata-rata ya. Yang ketiga hipotesis proporsi. Dan yang terakhir hipotesis beda 2 proporsi. Dimana yang kemarin poin ini hipotesis rata-rata ini biasa untuk 1 sampel ya. Kalau ada hipotesis rata-rata berarti dia cuma 1 sampel ya. Kalau yang hipotesis beda 2 rata-rata itu berarti ada 2 kelompok, 2 grup, 2 sampel independen ya. Pengujian di poin kedua ini hipotesis beda 2 rata bisa juga dipakai untuk paired sampelity test atau sampel berpasangan. Dia 1 sampel 1 kelompok tapi di seolah-olah kayak 2 sampel karena dengan perlakuan namanya kalau diuji ANOVA, dengan perlakuan eksperimen ya. Nah yang untuk ini hipotesis proporsi ini yang kedua udah dibahas, tinggal lanjut next sekarang, yaitu di pertemuan sekarang ini membahas mengenai hipotesis proporsi dan hipotesis beda 2 proporsi. Apa itu hipotesis proporsi? Hipotesis proporsi itu merupakan pengujian proporsi atau perbandingan suatu populasi berdasarkan informasi sampelnya gitu ya. Jadi kata-kata proporsi atau perbandingan suatu populasi berdasarkan informasi sampelnya, berarti kalau proporsi itu menyatakan prosentasi ya, berarti kalau proporsi berarti proporsional, berarti prosentasi. Contoh ada Dinas Pendidikan mengklaim bahwa 80% siswa setingkat SMA se-Indonesia telah menerima KIP, Kartu Indonesia Pintar. Berarti kata-kata mengklaim bahwa 80% itu, kata-kata 80% digarisbawahi artinya apa? Artinya itu proporsi ya. Proporsi dari jumlah keseluruhan populasinya. Proporsi 80% berarti apa? Sampelnya, seperti itu ya. Jadi kalau yang hipotesis proporsi itu, saya ulangi lagi, merupakan suatu pengujian proporsi atau perbandingan suatu populasi berdasarkan informasi sampelnya ya. Sementara hipotesis beda 2 proporsi itu dia perbandingan prosentasi dari 2 kelompok, 2 grup. Jadi di sini sampelnya ada 2 kelompok. Contoh sampel A, sampel B. Sampel di kota A dengan sampel di kota B ya, populasinya berapa proporsinya, itu kata-kata proporsi prosentasi. Jadi dia membandingkan 2 proporsi dari 2 kelompok, 2 grup ini beda 2 proporsi. Nah untuk kembali ke kita bahas yang ini dulu, hipotesis proporsi ya. Berarti tadi hipotesis proporsi apa? Proporsi atau perbandingan suatu populasi berdasarkan informasi sampelnya. Maka kita formulasikan rumusnya ya. Rumusnya ketika sampelnya atau populasinya banyak, lebih dari 30, sampel lebih dari 30, maka pakainya Z ya. Z sama dengan X per N ya, min Pi ya. Untuk notasi simbol-simbol statistik sudah saya jelaskan di bab awal dulu ya.
perlu diingat kembali, dibagi akar pi dikalikan 1 min pi ya, dibagi n dikali ya, dikali akar n besar ya, populasi pangkat n kecil bagi sampel, populasi dikurangi sampel dibagi populasi dikurangi 1. Nah ini untuk yang sampel berukuran besar, di mana ya, di mana tulisnya, di mana akar n besar min n kecil per n besar min 1 itu merupakan faktor koreksi ya. Nah ini formula ini ketika n ya, sampelnya sudah diketahui dan populasinya pun sudah diketahui, namun dia n ya, dimana sama dan ya n per n besar, n kecil per n besar, berarti sampel dibagi populasi itu lebih dari 5%. Mau gunakan ini ya, n sampel dan populasi sudah diketahui dan dia lebih besar daripada 5%, gunakan formula ini. Nah Pak, gimana kalau populasi sampelnya cuman 25 orang misalkan? Gunakan, tinggal diubah pakainya T ya, rumusnya nggak berubah, formulanya nggak berubah, yang berubah cuman simbolnya. Z itu untuk kita bandingkan dengan apa namanya, Z score atau Z tabel Z. Sementara kalau T untuk dibandingkan dengan T tabel, karena ada tabel tersendiri ya, nilainya pun nggak sama. Jadi kalau sampelnya kurang dari 30 gunakan T, tapi kalau sampelnya lebih dari 30 atau lebih gunakan Z gitu ya. Nah ketika ini apa namanya n ya, n per n kurang dari 5%, kurang dari sampai dengan 5%, itu gunakan rumusnya Z sama dengan X per n ya, dikurangi pi dibagi akar pi kalikan 1 min pi per n. Nah ini aja, ini kalau n ya, dimana n per n besar, sampel dibagi populasi kurang dari sama dengan 5%. Kalau sampelnya kurang dari 30 dan ini Z itu n lebih besar sama dengan 30. Kalau yang kurang dari 30 pakainya T ya, pakainya T. Ini pun sama, n lebih besar sama dengan 30. Ketika sampelnya lebih dari sama dengan 30 atau lebih, gunakan Z ya, rumusnya tetap sama. Tapi kalau kurang dari 30 gunakan T ya. Kita langsung ke studi kasus ya, contoh soal biar langsung mudah dipahami dan diaplikasikan. Tolong perhatikan, seperti biasa saya akan mendiktekan ya, simak baik-baik. Ini studi kasusnya. Dinas Pendidikan mengklaim ya, Dinas Pendidikan di kota tertentu mengklaim bahwa 70% Kartu Indonesia Pintar, disingkat KIP ya, 70% Kartu Indonesia KIP telah tepat sasaran ya, atau efektif. Saya ulang lagi, Dinas Pendidikan di kota tertentu menyatakan bahwa 70% Kartu Indonesia Pintar atau KIP ya telah tepat sasaran atau efektif ya.
Diambil sampel sebanyak 900 siswa yang ada di kota tersebut. 900 siswa, ternyata baru 600 siswa yang menerima manfaat dari KIP, ya, dari Kartu Indonesia Pintar. Jadi sampel, ya, kita ambil sampel sebanyak 900 siswa di kota tersebut, ternyata baru 600 siswa yang telah menerima KIP, menerima manfaat daripada Kartu Indonesia Pintar, ya. Berdasarkan pernyataan tersebut, ujilah hipotesis apakah klaim dari Dinas Pendidikan yang mengatakan 70% KIP telah tepat sasaran atau efektif benar, ya. Gunakan signifikansi 99%, artinya alfanya hanya 1%, ya. Saya ulang dari awal lagi, ya. Tolong simak baik-baik bila perlu dicatat, ya. Dinas Pendidikan di kota tertentu mengklaim bahwa 70% Kartu Indonesia Pintar atau disingkat KIP telah tepat sasaran atau efektif, ya. Diambil sampel sebanyak 900 siswa di kota tersebut, ternyata baru 600 siswa yang telah menerima manfaat daripada KIP, ya. Ujilah hipotesis apakah klaim daripada Dinas Pendidikan tersebut yang mengatakan bahwa 70% KIP telah tepat sasaran benar, ya kan? Gunakan signifikansi atau tingkat kepercayaan 99%, artinya alfanya 1%. Ya, saya sambil santai, ya, saya haus minum dulu. Ya, kita bahas bareng, ya. Ini sementara dihapus dulu. Ini dihapus dulu, ya. Kita jawab. Jadi berarti yang untuk 3, ya, poin 3 kita jawab hipotesis proporsi. Ya, diketahui dulu, ya, seperti biasa. Diketahui tadi apa? N-nya berapa? Tadi sebanyak sampel sebanyak 900, ya, berarti N 900. Kemudian 600 siswa, ya, dari sampel N900 ternyata baru 600 siswa. Berarti 600 siswa dikatakan apa? X-nya, ya, nilai, katakanlah nilainya, ya, atau yang nilainya, ya, X sama dengan 600. Kemudian klaim tadi, klaim Dinas Pendidikan mengatakan bahwa 70%. Kata-kata 70% itu proporsi, ya. 70% berarti pi-nya, ya, pi proporsinya. Pi sama dengan 70%. Kalau didesimalkan berarti berapa? 0, sama dengan 0,7, ya. Betul. Kemudian ini apa lagi yang diketahui? Signifikansi, ya, sig, ya. Sig alfa 1%, berarti dia tingkat kepercayaannya itu 99%, ya. Berarti kalau sig sama dengan alfa 1%, berapa Z tabelnya itu nanti, ya. Tabel nanti kita cocokkan di nama nilai kritis, cocokkan dengan tabel. Ditanya apakah, ya, ini kalau di penelitian kalian membuat menyusun skripsi atau tesis atau disertasi atau karya ilmiah apapun namanya, itu kalau apakah atau sejauh mana itu namanya rumusan masalah, ya. Ingat itu rumusan masalah. Di sini apakah, ya, apakah klaim, ya, klaim Dinas Pendidikan
langsung disingkat ya, tadi kan panjang 70%. Apakah kalian garis pendidikan benar ya? Itu aja sementara. Jawab. Nah, sebelum kita menjawab, seperti biasa saya sarankan kan langkah-langkah pengujian hipotesis ada kurang lebih 5. Yang pertama berarti menentukan rumusan hipotesis. Berarti H0 ya, H0 itu hipotesis 0 ya. Itu yang kita mau ditolak. H0 berarti Pi lebih besar sama dengan berapa? 70%. Kemudian HA sama dengan alternatifnya ya, atau H1 Pi kurang dari 70%. Inilah namanya rumusan hipotesis, berarti ini langkah pertama. Selanjutnya langkah 2 apa? Menentukan nilai kritis, daerah kritis. Itu kalau di kurva normal, ini karena lihat lebih besar sama dengan kurang dari ya, artinya dia uji pihak kiri. Ingat, kurang dari, kata-kata kurang dari sini, HA kurang dari itu uji pihak kiri. Kalau lebih dari uji pihak kanan, ini namanya uji satu pihak atau one tail atau uji satu ekor, satu sisi ya. Kita gambarkan kurva normalnya dalam hipotesis ya. Nah, kalau seperti ini. Nah, ya, pihak kiri ya. Berarti kalau pihak kiri angkanya negatif ya. Kalau pihak kanan positif. Kita tulis dengan menggunakan ingat, kalau uji Z kita tidak bahas mengenai berapa jumlah sampelnya, berapa degree of freedomnya atau derajat kebebasannya, nggak perlu. Tapi kalau uji T itu wajib berapa tadi jumlah sampelnya ya, dan degree of freedomnya segala macam. Kalau ini cukup diketahui, kalau uji Z cukup diketahui dari signifikansinya aja, dengan menggunakan signifikansi atau tingkat kepercayaan ya. Alfa 1% berarti 0,01 ya kan, ini uji satu pihak, maka nggak perlu per 2 ya, alfa per 2. Kalau alfa per 2 ini kan 99%, jadi sangat meyakinkan banget ini. Itu maka diperoleh Z tabel sama dengan berapa? Minus, karena ini pihak kiri itu harus minus, pihak kanan positif ya. Kita notasikan minus 2, berapa? 2,575 ya. Kalau ini ya 1%. Kalau signifikansi 99%, berarti Z tabelnya sama dengan 2,575. Kenapa pakai minus Pak? Karena ini pihak kiri, tapi kalau pihak kanan ya positif gitu ya. Ini berarti sudah diketahui langkah kedua, yaitu nilai kritis. Ingat, ini daerah kritis di sini ya, daerah penolakan H0 ini 2, Z tabelnya minus 2,575. Langkah kedua. Selanjutnya yang ketiga apa? Menentukan atau menghitung nilai statistiknya ya, nilai ujinya ya. Z sama dengan, pakainya ini ya, karena ini N per N ya, sampel per populasinya kurang dari 5%, gunakan ini. Kalau yang lebih dari 5% biasanya sampai tak terhingga, itu baru pakai faktor koreksi. Ini nggak perlu pakai faktor koreksi, gunakan ini. Sama dengan X per N ya, dikurangi Pi dibagi akar ya, akar Pi kalikan 1 min Pi dibagi akar dibagi N ya, seperti itu. Sama dengan berapa? Sama dengan X tadi berapa? X nya 600 ya, 600
dibagi N-nya 900 dikurangi Pi-nya 0,7 ya, dibagi akar Pi-nya dari berapa? 0,7 dikalikan 1 min 0,7 berarti 0,3 ya, dibagi N-nya dari berapa? 900. Kemudian berapa? Saya tidak menggunakan kalkulator, tolong kalian hitung-hitung ya sambil kita break sekitar 1 menit. Silakan kalian hitung ya berapa nilainya. Jadi ini 6/9 lah, 6/9 kita hilangkan nolnya, dikurangi 0,7. 6/9 berapa didesimalkan, dikurangi 0,7 sama dengan berapa? Tuh. 0,03 di 3 ya, 0,033. Sekarang tinggal yang ini ya, 0,7 kalikan 1 min 0,7 berapa? 0,3 ya, 0,7 kalikan 0,3 dibagi 900 kemudian diakar, berapa hasilnya? Berapa hasilnya? 0,0153 ya, sama dengan berapa? Z sama dengan 0,033 dibagi 0,0153 sama dengan, ini minus ya, berarti ini minus nih, minus 0,33 sama dengan minus 2,163 ya. Ini berarti langkah ketiga selesai, atau nilai uji substansinya sudah atau ini disebut Z tabel ya. Z hitung ya, tadi yang kedua langkah itu Z tabel, sekarang Z hitung ya, atau nilai statistiknya berapa, langkah ketiga. Selanjutnya langkah keempat, kita hapus ya, hapus yang sini aja dulu karena kita hapus saja, dan kita proposal kita bahas juga ya. Ya, sekarang langkah keempat. Langkah keempat mana apa? Dalam pengujian hipotesis itu pengambilan keputusan ya, harus ada alasan. Seperti orang menerima atau menolak cinta seseorang pun kan ada alasan. Kenapa kamu menolak? Kenapa kamu menerima? Sama ya. Dalam pengujian hipotesis perlu ada alasan. Mengapa harus menerima atau menolak hak nol? Ada alasannya ya. Berarti apa bunyinya di sini? Karena ya. Ini alasan. Kalau jawaban mengapa itu kan alasan kan, karena ya, karena Z hitung lebih besar ya daripada Z tabel. Ingat dalam tanda positif negatif, minus 2,163 dengan minus berapa tuh 2,575, ini gedean mana ya, gedean ini ya,
Karena ini minus semakin kecil, semakin mendekati nol, berarti akan mendekati positif. Berarti ini dikatakan lebih besar, karena berarti minus 2,163 itu lebih besar daripada minus 2,575. Jadi di sini bunyinya karena Z hitung atau nilai statistik ya lebih besar dari Z tabel atau nilai kritis, daerah kritis, yaitu berapa tadi? Z hitungnya minus 2,163 lebih besar daripada minus 2,575. Maka apa keputusannya? Maka H0 ya, kalau lebih besar hitungnya, Z hitung nilai statistik, maka H0 ditolak ya, maka H0 ditolak. Jadi kita perlu notasikan siapa yang ditolak. Yang ditolak adalah H0 ya, berarti H0 ditolak. Dan siapa yang diterima? HA. Apa bunyinya pernyataan HA di rumusan? HA ya, Pi kurang dari 70%. Berarti mana yang benar ini ya? Berarti HA Pi kurang dari 70%. Artinya apa? Ini keputusannya berarti menolak H0 atau menerima HA. Ini berarti keempat ya keputusan. Berarti interpretasinya apa? Itu namanya kesimpulan ya, atau konklusifnya apa? Itu sama nih bahasa ilmiah ya, bahasa penelitian apa? Dengan demikian atau sehingga oleh karena itu klaim ya, klaim ini interpretasi atau pemaknaan klaim daripada klaim dinas pendidikan ya, klaim dinas pendidikan yang menyatakan bahwa 70% KIP ya, kartu Indonesia Pintar, KIP telah tepat sasaran atau efektif, telah tepat sasaran, itu salah gitu kan. Telah tepat sasaran itu salah atau tidak benar klaimnya ya. Tepat sasaran itu tidak benar ya, tidak benar atau salah ya, klaimnya salah. Artinya apa? Secara bahasa ilmiahnya tidak cukup bukti ya, dalam pengujian hipotesis namanya tidak cukup bukti untuk pernyataan tersebut, untuk teori tersebut ya. Pernyataan, pendapat, asumsi, postulat, itu namanya teori ilmu ya. Tidak benar atau tidak cukup bukti, bahasa ilmiahnya tidak cukup bukti atau tidak terbukti benar, sama aja ya. Tidak cukup bukti atau tidak terbukti benar. Berarti ini selesai langkah ke-5. Selesai ya. Oke, break dulu 1 menit ya, sambil kalian refreshing ya, pikir ya. Saya minum dulu. Udah dicatatnya, udah, kalau nggak di screenshot atau di disimpan ya videonya. Kita lanjut ke yang terakhir ya, yaitu hipotesis beda dua proporsi. Karena setelah berakhirnya materi pengujian hipotesis ini, nanti kita akan langsung beranjak ke aplikasi, yaitu mengenai korelasi regresi linear sederhana, korelasi regresi linear berganda, dan uji ANOVA ya. Ada ANOVA satu arah, ada ANOVA 2 arah, segala macam ya, model eksperimen. Itu yang membuat kalian model menyusun karya tulis atau skripsi namanya ya. Sekarang ke macam-macam hipotesis yang keempat, yaitu tadi yang keempat apa? Hipotesis beda dua proporsi ya. Saya ulas kembali apa itu hipotesis beda dua proporsi. Artinya dalam hal ini kita nggak perlu makna secara lugas, yang nanti bingung ya.
Jadi perlu pemahaman aja. Hipotesis beda dua proporsi itu membandingkan prosentasi ya, membandingkan proporsi berdasarkan dua kelompok atau dua grup, atau dalam pembelajaran dua kelas kuliah atau dua sekolah ya, berdasarkan informasi sampelnya sama aja ya. Jadi yang diperbandingkan itu ada dua grup, sampelnya ada dua grup, dua kelompok ya. Itu namanya hipotesis beda dua proporsi. Formalnya seperti apa? Seperti biasa, untuk sampel lebih besar daripada 30 ya. Kalau sampelnya 30 atau lebih itu gunakan Z. Sementara kalau sampelnya kurang dari 30, entah itu 20, 15, 25, 29 itu kurang dari 30, pakainya T ya. Nah, ini perlu dipahami ketika atau apabila ya, atau jika kuliner tentang DKO ya, apabila Pi ya 1 ya, karena ini dua kelompok, Pi1 dan Pi2 itu diketahui ya dalam soal atau dalam suatu studi kasus, Pi1 dan Pi2 diketahui, maka formulanya, rumusnya diketahui ya, maka rumusnya seperti apa? Z sama dengan ya, kita hapus dulu yang ini udah selesai ya, kita hapus dulu, hapus. Jam berarti ketika Pi dan Pi2 bisa dan Pi2 sudah diketahui ya dalam studi kasus misalkan, maka rumusnya Z sama dengan X1 ya, X1 per N1 ya, huruf pertama dikurangi X2 per M2 dikurangi lagi Pi1 min Pi2 ya, dibagi, wah, ini rumusnya panjang ini, dibagi akar Pi1 ya dikalikan 1 min Pi1 dibagi N1 ya, ditambah ke plus Pi2 dikalikan 1 min Pi2 ya dibagi N2, seperti itu rumusnya ya. Ini untuk Pi1 dan Pi2 sudah diketahui. Lalu gimana Pak kalau misalkan Pi1 dan Pi2 nya belum diketahui? Ada rumusnya tersendiri ya, jadi jangan asal bikin rumus, ada aturannya, kaidah tersendiri. Nah, di sini berarti ada poin jika ya, di sini jika Pi1 dan Pi2 tidak diketahui nilainya ya, tidak diketahui, maka formula seperti apa? Maka rumusnya ialah ya Z, oh ya perlu bisa lagi Pak, ini kan untuk yang jelas ya, ini untuk yang N nya lebih dari atau sama dengan 30 ya. Ketika sampelnya melebihi dari mulai 30 sampai lebih, sampai 100 sampai 500 sampel, gunakan formula ini, pakainya Z ya. Berarti kalau kurang dari 30 pakainya T, karena nanti dibandingkan sama tabelnya ya, nilai kritis ya, tabel ya. Tapi rumusnya ini tetap sama ya, rumusnya sama, yang berubah cuman ininya Z sama T ya. Ini kalau Z untuk lebih dari 30, kalau kurang dari 30 pakainya T di sininya ya, ini sama ya. Berarti
Jika P1 dan P2 tidak diketahui, kan sudah diketahui ini belum, maka rumus tersendiri. Z sama dengan X1 per N1. Z ini karena agak panjang, Z sama dengan X1 min N1 ya, per N1 min X2 per N2 ya, dalam kurung aja biar nggak membingungkan, dibagi ya, dibagi akar. Nah ini agak panjang ini, bagi akar X1 plus X2 ya, X1 plus X2 per ya, N1 plus N2 ya, dalam kurung aja bergampang, dikalikan 1 min ya, 1 min X1 plus X2 dibagi N1 plus N2, dikalikan lagi nih ya, dikalikan akar 1 per N1, 1 per N1 plus 1 per N2, seperti itu. Ini rumusnya ya. Ya, ini sama ketika gunakan Z ketika N-nya ya, ketika N lebih besar atau sama dengan ya, dimulai dari 30 sampai lebih, maka gunakan Z. Tapi kalau N kurang dari 30, maka gunakan T ya, theta. Ini kan Z untuk yang ini ya. Baik, untuk lebih efektifnya waktu, karena ini waktunya terbatas ya, supaya durasinya pun tidak terlalu panjang, kita langsung ke contoh studi kasus dan pembahasannya. Seperti biasa, ini untuk yang studi kasus atau contoh soal mengenai hipotesis beda dua proporsi ya, yang terakhir ini, hipotesis yang terakhir. Tolong simak baik-baik, saya diktekan contohnya ya. Tim pengembangan kurikulum mengadakan uji coba ya, atau percobaan ya, pada dua model pembelajaran learning cycle 5E ya, 5E, dan model pembelajaran learning cycle 7E ya. Ini ada model pembelajaran learning cycle 5E dan 7E ya, ya. Model tersebut ya diuji cobakan di dua sekolah ya. Untuk model pembelajaran learning cycle 5E, 5E itu diuji cobakan di sekolah A, taruhlah katakan sekolah A, sebanyak 30 kelas ya. Ternyata ya, hasil menunjukkan bahwa model tersebut ya, dengan penerapan model LC5E tersebut, dari 30 kelas di sekolah A, ada 18 kelas mengalami perubahan yang baik ya, dari hasil belajarnya tentunya ya. Kemudian model pembelajaran learning cycle 7E atau 7E ya, 7E diuji cobakan di sekolah B ya, di mana sekolah B tersebut sebanyak 45 kelas ya, dan ternyata 25 kelas mengalami perubahan yang baik, artinya hasil belajarnya baik ya.
pertanyaannya, ujilah hipotesis apakah ya. Nah, dalam rumusan masalah, dalam pendidikan, kata-kata apakah ini memang rumusan masalah. Ujilah hipotesis apakah model LC 5E ya, learning cycle. Saya tulis di sini, kalau kalian nggak bisa. Learning cycle ya, model ini namanya model. Banyak model-model pembelajaran. Ini model LC ya, LC itu learning cycle ya. Learning misalnya, learning cycle ya, ciclek misalnya. Learning cycle 5E, 5E ya, ada elaboration, ada evaluation, segala macam ya, eligibility, pelibatan, engagement ya. Nah, terus model ada apa? Ada dua model LC 7E, 7E ya, 7E ya. Ini LC 5E, ini LC 7E ya. Jadi ini pengembang kurikulum ya. Ternyata tadi apa? Diujikan di dua sekolah, sekolah A dan sekolah B. Sekolah A sebanyak 30 kelas ya. Ternyata ada 18 kelas mengalami perubahan yang baik. Tentunya dalam hal hasil belajarnya setelah diterapkan model ini ya. Nah, sementara untuk yang kelas B, sekolah B itu diuji cobakan dengan model LC 7E, 7E ya. Sebanyak 45 kelas, ternyata ada 25 kelas mengalami perubahan yang baik. Ujilah hipotesis apakah kedua model tersebut ya akan menghasilkan perubahan atau hasil belajar yang sama ya, sama baiknya maksudnya ya. Gunakan signifikansi 95%, berarti alfanya 5/5%. Saya ulangi dari awal ya, tolong ya. Tim pengembangan kurikulum ya mengadakan percobaan atau menguji cobakan dua model pembelajaran, yaitu learning cycle 5E dan learning cycle 7E di dua sekolah, yaitu sekolah A dan sekolah B ya. Model learning cycle 5E, 5E diuji cobakan, diterapkan di sekolah A ya, sebanyak 30 kelas sekolah tersebut. Nah, ternyata hasilnya 18 kelas mengalami perubahan yang baik dengan adanya penerapan model ini 5E. Sementara untuk yang model learning cycle 7E itu diuji cobakan di sekolah B ya, sekolah B, taruhlah sekolah kedua. Nah, sekolah B sebanyak 45 kelas. Ternyata 25 kelas terjadi apa? Perubahan yang baik dalam hasil belajarnya setelah diterapkan model LC 7E ya. Ujilah hipotesis ya, apakah kedua model tersebut akan menghasilkan perubahan atau hasil belajar yang sama-sama baiknya maksudnya ya. Gunakan signifikansi alfa 5%, berarti tingkat kepercayaan 95% ya. Baik, kita langsung bahas bareng ya, karena waktu ya hampir subuh. Seperti biasa ya, tulis. Berarti yang 4 ya, ini jawab yang 4. Hipotesis beda 2 proporsi ya, kita hapus saja. Hapus.
Kita hapus. Tadi diketahui berarti N1 ya, untuk yang sekolah A N1 sama dengan berapa kelasnya? 30. Sementara X1 nya berarti ya, X1 nya sama dengan berapa? Jadi kelas sekolah A 30 kelas, ternyata berapa nilai itu, ada berapa yang berubah maupun membaik? 18 kelas ya, mengalami perubahan yang baik dalam penerapan ini. Kemudian N2 nya jadi berapa? Sekolah B ada 45 ke kelas, dan yang mengalami ya, kelas yang mengalami perubahan yang baik setelah diterapkan model LC7E, X2 berarti sama dengan 25. Signifikansi ya, signifikansi 95 alfa 5% ya. Ditanya ya, sekarang ditanya. Ini catatan perlu kalian ingat ya, dalam Z tabel ketika signifikansi ini perlu dicatat nih, tingkat signifikansi berarti 95, tingkat keyakinan kepercayaan 99%, berarti Z-nya berapa? Z tabel sama dengan 2,575. Tapi kalau signifikansi ini biasanya ya 99% tuh dipakai untuk jenis penelitian eksakta, ilmu pasti. Tapi kalau yang 10%, 15%, 5% ya, itu yang ilmu sosial ya. 95% berarti Z tabelnya sama dengan 1,96. Ini perlu catat baik-baik ini ya, karena setiap waktu akan muncul 99%, signifikansi 95%, itu ini ya, perlu ini baik-baik. Ditanya ya, berarti ya, ditanya tadi apa? Apakah model ya, kedua model, apakah model ya, apakah model LC5E ya, 5E dengan LC7E ya, 7E ya, kalau diterapkan, ketika diterapkan ya, aplikasikan, diterapkan ya, akan memperoleh, akan berdampak ya, atau berakibat ya, karena ini implikasi ya, akan berakibat pada hasil belajar yang sama, hasil belajar atau perubahan yang sama, perubahan yang sama ya, yang sama gitu, yang sama. Ini tanda tak, ini rumusan masalah ya, jawab di sini. Kita hapus sementara, ini hapus ya, ini udah catat ya, hapus ya.
Ya, kita jawab ya. Kita jawab. Berarti rumusannya ya, pertama seperti biasa jawab ya, jawab sama ya rumusannya H0 ya, pertama H0 Pi1 sama dengan Pi2, karena di rumusan ialah sama. Apakah sama atau tidak ada perbedaan, kedua model itu sama-sama bagus, maksudnya sama-sama baik dalam meningkatkan hasil belajar, sama ya, berarti Pi1 sama dengan Pi2 itu rumusannya ya. Artinya lawannya apa alternatifnya? H alternatif HA sama dengan ininya Pi1, lawannya berarti tidak sama dengan ya, tidak sama dengan Pi2. Inilah rumusannya, langkah pertama. Berarti langkah kedua, menentukan nilai kritis ya. Ingat, nilai kritis kata-kata sama dengan, tidak sama dengan, seperti saya kemarin bahas mengenai pengujian hipotesis. Berarti kalau sama dengan tidak sama dengan itu namanya uji dua pihak ya. Kalau uji satu pihak, baik pihak kiri pihak kanan, itu kurang dari atau lebih dari. Tapi kalau sama dengan tidak sama dengan, maka uji dua pihak. Kita buat kurva normalnya dulu ya, kurang seperti ini. Nah, begini ya. Nah, di sini positif ya, ini negatif, ini daerah penolakan H0, ini daerah penerimaan di sini ya, ini penolakan ya. Nah, dengan menggunakan kata aja signifikansi ya, signifikansi 90 berarti alfa 5% ya, alfa 5% atau sama dengan 0,05, berarti karena dua pihak per 2 ya, alfa per 2 sama dengan 0,025 ya. Maka ya berarti untuk yang sebelah kiri ya, pihak kiri pihak kanan, maka T tabel gitu aja ya. Ini Z ya, Z tabel ya, Z tabel karena sampelnya banyak ya, sampelnya lebih dari ini 45 sama 30 ya. Waktu pakai Z tabel sama dengan, bisa kalau min alfa per 2 0,2 sebelah kiri berarti minus 1, kalau ini alfa, minus kalau pihak kiri minus berarti min 1,96. Tapi kalau positif berarti atau kalau yang positif 1,96 ya. Ini nilai kritisnya ya untuk alfa 5% ya. Langkah kedua selesai ya. Selanjutnya langkah ketiga apa dalam ujian hipotesis? Seperti biasa menentukan nilai uji, nilai statistiknya itu berarti Z hitungnya ya. Kita tulis kembali Z sama dengan ya, Z sama dengan X1 per N1 dikurangi X2 per N2 ya, kita dalam kurung aja biar membingungkan, dibagi ya akar X1 plus X2 dibagi N1 plus N2 ya, dikalikan 1 min X1 plus X2 dibagi N1 plus N2 ya, dikalikan lagi akar 1 per N1 plus 1 per N2. Nah, seperti ini ya. Kita hapus dulu yang ini. Ini karena P1 dan P2 nya tidak diketahui ya, pakai rumus ini. Yang diketahui cuma N1 sama X1 ya, karena P1 pakai rumus ini. Kita masukkan ya, masukkan angkanya. Berarti Z sama dengan
Z sama dengan X1 ini berapa? 18 ya. 18 per N1 nya 30 dikurangi 25 per 45 ya, dibagi akar ya, ini Z nya ya, dibagi akar Z sini, dibagi akar X1 nya 18 plus 25 dibagi 30 plus 45 ya, dikalikan 1 min 18